sebelum berwudu ada baiknya berdoa. Doa wudu adalah nawaitu wudu'ah lirofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama mencuci tangan yang sebanyak 1 kali, lalu kumur-kumur buang ke kiri sebanyak 3 kali, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali juga, membasuh wajah sebanyak 3 kali, dilanjutkan membasuh tangan kanan dan kiri sebanyak masing-masing 3 kali, lalu dilanjut membasuh ubun-ubun sebanyak 3 kali. Setelah itu telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali, dan yang terakhir adalah kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki kanan dan kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah itu dilanjut dengan doa tayamum, nawaitu tayamuma li isbahati sholati lillahi ta'ala. Zikir astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata da'arus salam abarakta rabbana wa ta'ala wa Allaita ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mana'ani lima atau haita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfu zal jadi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma walahul fadl walahut sanul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah walahul akbar. Subhanallah walhamdulillah walahul akbar. Subhanallah walhamdulillah walahul akbar. Subhanallah walhamdulillah walahul akbar. Subhanallah walhamdulillah walahu akbar. Subhanallah walhamdulillah walahul akbar. La ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahum ma fis samawati wa ma fil ard,
Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursi yuhus samawati wal ardi wa la yahudzuhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Sadaqallahul azim. Doa setelah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sabbihin nasabihi syarifi wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazizzi zolimna ila tabaro. Allahumma ya ganiyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya waduddu. Agni bihalika an haramika wa bithalika an masyiatika wa bifadlika aman siwaka. Allahul azim. Yang selanjutnya adalah mandi wajib, yaitu sebelum melakukan mandi wajib ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu doanya nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesianya artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sesudah membaca doa boleh langsung melakukan mandi wajibnya dengan yang pertama adalah bersihkan kedua tangan sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan bersihkan seluruh anggota tubuh yang kotor menggunakan tangan kiri. Setelah bersihkan seluruh anggota tubuh menggunakan tangan kiri, ulangi mencuci tangan agar bersih. Lalu berwudulah sembari membaca niat berwudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah nawaitu hudu'a lirafil adasil asghari fardu lillahi ta'ala. Sesudah membaca wudu, lakukanlah wudu seperti biasa. Basuh kepala yang sudah berwudu, basuh kepala 3 kali sampai pangkal rambut. Lalu memisah-misahkan rambut menggunakan jari dan mengguyur seluruh tubuh dengan air yang bersih. Yang terakhir, gunakanlah sabun atau sampo agar badan ini bersih. Adapun aturan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan mandi ini, yaitu gunakanlah air yang bersih dan suci. Pastikan seluruh tubuh terguyur dengan air, jangan ada yang sampai ketinggalan, dan jangan menggunakan penutup kepala. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaliza dari kelas PO1. Hari ini saya akan kultum singkat mengenai pendidikan anak dalam pandangan Islam. Sebelum memulai kultum singkat ini, kepada teman-teman sekalian, harap telepon genggamnya dimatikan sebentar, diheningkan sebentar agar teman-teman dapat mendengarkan kultum dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Apriyadi MPD selaku dosen pembimbing, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pendidikan anak dalam pandangan Islam yang sendiri itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam amanah dan tanggung jawab kepada kita sebagai manusia.
Di antara amanah dan tanggung jawab terbesar yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita dalam hal ini orang tua kita, termasuk guru, pengajar ataupun pengasuh, adalah memberikan pendidikan pendidikan yang benar terhadap anak. Yang demikian merupakan penerapan firman Allah. Dalam firman Allah yaitu, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surat atau At-Tamrin ayat 6. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas mengatakan, didiklah dan ajarilah mereka, istri dan anak-anak, hal-hal kebaikan. Diambil dari tafsir At-Tabari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi orang tua untuk memperhatikan masalah pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya. Dari mana kita harus mulai? Segala sesuatu adalah proses. Demikian juga dalam hal mendidik anak. Berikut beberapa tahap dalam membina atau mendidik anak, yaitu pilihlah istri atau ibu yang solehah agar bisa menjadi contoh langkah awal seseorang anak. Hal ini merupakan langkah yang awal dilakukan oleh seorang bapak atau seorang laki-laki agar anak-anaknya kelak menjadi anak-anaknya soleh dan soleha, karena seorang ibulah adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya menimba ilmu. Seorang ibu yang soleha tentu saja akan mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga sebaliknya, bagi kita sebagai calon ibu haruslah memilih pendamping yang soleh, yang kelak menjadi ayah dari anak-anak kita. Ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang mengarahkan kemana bahtera rumah tangga akan belayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahilah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cara yang kedua, membiasakan anak untuk mengajarkan ibadah kepadanya. Di antaranya yang perlu ditanamkan sejak dini adalah yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, yang terpenting adalah ibadah, teman-teman. Ibadah ini adalah harus dari kesadaran sejak dini, dan orang tua juga harus menanamkannya atau mempraktekkan sejak dini kepada anak-anak yang masih kecil. Hadis menyatakan, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya. Quran surat Toha ayat 132. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, ajarkanlah sholat kepada anak-anakmu di saat berumur 7 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu pula, hendaknya orang tua memotivasi anak-anak untuk mengajarkan ibadah yang lain, agar ketika mencapai usia balik, mereka sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadahnya tersebut. Cara yang ketiga, kita di sini bisa memberikan suri tauladan yang baik. Teladan yang baik merupakan hal terpenting dalam mendidik keberhasilan anak. Bisa dikatakan cikal bakal anak. Telah diketahui bersama bahwa seorang anak itu suka meniru tingkah laku orang tuanya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik kepada anak, niscaya anak tersebut menjadi pribadi yang baik. Begitu juga sebaliknya,
Maka hendaknya orang tua memperhatikan dan tidak menyepelekan masalah ini, serta jangan pula apa yang diajarkan bertentangan dengan apa yang dikatakan. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Ta'ala bila kalian tidak mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Yang ketiga, menjauhkan mereka dari teman-teman yang buruk. Ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan lingkungan atau bergaul dengan yang baik. Hendaknya kita sebagai orang tua mengarahkan kepada anak-anak agar memilih teman-teman yang baik agamanya, baik budi pekertinya. Juga selayaknya orang tua memberikan pengertian dan senantiasa mengingatkan kepada mereka akan bahayanya bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman baik dengan teman buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak, maka bisa jadi dia akan memberimu hadiah atau engkau membeli darinya. Maka boleh jadi ia membakar pakaianmu atau engkau menemukan bau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, membentengi diri mereka dari hal-hal yang merusak akhlak mereka. Di sini peran orang tua sangat-sangat amat penting bagi anak. Dan yang kelima, membentengi diri mereka dari hal-hal yang dapat merusak akhlak mereka. Di sini peran orang tua sangat penting karena teknologi saat ini sangatlah pesat, bahkan terkadang membuat orang-orang di luar sana yang menyalahgunakan teknologi membuat anak-anak kita akhlaknya suka mengikuti gitu. Nah, kalau bisa anak-anak yang diberikan teknologi sejak dini itu diusahakan atas dasar panduan orang tua, atau dapat juga kita membimbing, bisa juga kita mengawasi anak-anak. Kita tidak tahu ada apa di aplikasi, ada apa di gadget ini, karena dunia ini semakin canggih, semakin luas. Kita meleng sedikit, anak-anak kita sudah tidak tahu membuka apa, dan jangan sampai hal itu terjadi. Wallahu alam. Bagi orang tua, kita sebagai orang tua pengajar, ada baiknya kita sebagai orang tua mengawasi dan melindungi anak kita. 6 adalah bersikap adil, yaitu bersikap adil kepada anak-anak, tidak membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya dalam segala hal, baik dari kasih sayang, perhatian, pengajaran, nafkah, hadiah, dan lain-lain yang dapat menimbulkan rasa cemburu terhadap anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, mendoakan kebaikan bagi mereka. Hendaknya kita para orang tua mendoakan yang baik-baik atau memberi hidayah kepada anak kita, kepada siapa saja yang ia hendaki. Hendaknya orang tua menyadari bahwa hidayah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang ia hendaki dengan rahmat dan karunia-Nya, sedang orang tua hanya bisa mengajarkan, mengarahkan, lalu membimbing anak-anaknya. Oleh karena itu hendaknya memperbanyak doa untuk kebaikan anak-anaknya. Ini ada hadis menyatakan, surat Quran surat Al-Furqan ayat 74 menyatakan, mereka berdoa, wahai Rob kami, berikan kami petunjuk, penyejuk hati dari istri dan anak-anak kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Oke, mungkin itu saja. Anak adalah amanah dari Allah dan kita diperintahkan untuk bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, menjaga titipan Allah dan menjaga apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Akhirul kalam, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.